Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, topik yang kita bahas hari ini saya rasa sangat relevan dengan arah perjalanan transformasi dari PTPN secara grup. Sebagaimana kita ketahui bersama, PTPN tengah bergerak menuju identitas agribisnis yang modern, efisien, dan berdaya saing global. Dalam perjalanan transformasi ini, risiko akan selalu hadir, rekan-rekan sekalian. Karena risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap langkah kemajuan kita. Kita tentunya ingin membangun organisasi yang waspada, adaptif, dan tangguh, di mana setiap insan PTPN memiliki kepekaan terhadap risiko, serta keberanian untuk bertindak cepat dan tepat untuk mengelola risiko. Saya berpesan, saya menyarankan mari kita ikuti kegiatan ini dengan semangat, dengan bersungguh-sungguh, dan belajar dan terbuka terhadap perubahan-perubahan dan ilmu baru yang kita akan dapat. Selamat siang menjelang sore, Bapak-Bapak semua, Bapak dan Ibu semua. Tidak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kalau tujuan dari manajemen risiko, ya secara utama bisa pertama yaitu terkait dengan pencapaian sasaran, bagaimana kita menerapkan manajemen risiko ya, sehingga bisa mencapai sasaran perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dan bisa juga melindungi aset ya, bagi perusahaan jika karyawan dianggap aset juga kita akan protect, dan juga asetnya perusahaan ya, baik yang terdiri dari tangible maupun intangible itu juga perlu di-concern ya, dipastikan terlindungi, dan adanya juga pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, mitigasi dampak ini penting sekali ya, yaitu kita mengurangi dan mitigasi dampak yang timbul bila risiko terjadi ya. Dan dari sisi penerapan good corporate governance juga ini akan memberikan kontribusi yang luar biasa sekali ya, dari sisi pengendalian kontrol ya, sehingga GCG sendiri bisa lebih efektif. Penciptaan nilai ya, value creation. Di sini bagaimana menciptakan nilai dengan menerapkan risk management, protect nilai, dan mendukung kinerja perusahaan. Nah, GRC ini sebenarnya suatu strategi ya untuk bagaimana mengintegrasikan tata kelola ya, GCG ya dalam perusahaan, mengintegrasikan dengan risk management maupun compliance ya. Kemudian kita masuk bagaimana sih tahapan risk management bisa kita terapkan mencapai dengan GRC ya, Governance Risk Compliance. Nah, GRC ini sebenarnya suatu strategi ya untuk bagaimana mengintegrasikan tata kelola ya, GCG ya dalam perusahaan, mengintegrasikan dengan risk management maupun compliance ya. Compliance itu bisa prosedur ya, SOP, kode etik dan lain-lain ya. Nah, berikutnya three line model ya, yang sebelumnya adalah three line defender ya. Di sini sudah mulai, kalau berdasarkan Juknis ada lini pertama, lini kedua, lini ketiga istilahnya. Lini pertama itu adalah operasional lah, operasional kebun, operasional pabrik ya, estate manager, mill manager, GM. Ya, lini kedua ya tim dari risk management, tim compliance, system and prosedur. Ya, lini ketiga adalah internal audit sebagai pengawas ya. Atau dia garis terakhir ya, lini terakhir. Untuk yang prinsip manajemen risiko ya, ini terbagi menjadi 9 ya. 9-nya itu value creation ya, and protection. Pertama itu manajemen risiko terintegrasi. Dia tidak bisa ada bagian-bagian di dalam suatu perusahaan yang tidak melaksanakan risk management, tidak bisa, tidak mungkin. Karena memang risk management ini diterapkan untuk semua departemen. Semua karyawan itu adalah risk manager, jadi semuanya harus menerapkan risk management ya. Dari sisi pekerjaan sehari-hari, bagaimana dia awareness-nya untuk bagaimana mengidentifikasi, bagaimana proaktif dia bisa mengidentifikasi risiko ya. Jangan fokusnya mungkin lebih ke arah pemahaman yang salah bahwa kalau misalnya dia melakukan identifikasi risiko, takutnya nanti kalau nggak tercapai untuk mitigasinya, KPI-nya kena ya, atau jadi tidak bagus. Tidak seperti itu beda konsep ya. Terus yang berikutnya adalah prinsip yang kedua terkait dengan struktur and komprehensif. Jadi pendekatan dari risk management ini lebih terstruktur dan komprehensif ya. Jadi konsisten dari hasilnya juga ya, dan dapat dibandingkan.
sebelum menerapkan kerangka kerja ini, yang paling penting sekali adalah leadership dan komitmen. Jadi adanya support dari manajemen, high level manajemen, semua BOD, semua BOC harus support ya dan mendukung penuh dari risk management. Bagaimana dengan isu yang eksternal? Memang agak, kalau eksternal ini pada saat kita implementasi juga banyak sekali ya pertanyaan dari eh, karyawan, staf maupun ya ini staf dan manajemen ya, banyak menanyakan mengenai eksternal. Bagaimana kalau misalnya faktor yang terjadi eksternal ya terkait dengan masyarakat sekitar kebun misalnya, ada meminta request ke perusahaan, ke manajemen untuk bisa dilakukan perbaikan dari sisi infrastruktur atau jalan atau jembatan dan lain-lain. Nah, di sini memang bisa sebagai risiko ya, karena kemungkinan akan dihadapi terus ke depannya. Bagaimana caranya untuk mitigasi ini juga perlu ya. Kita juga mengidentifikasikan risiko bisa dari daur hidup ya, berdasarkan ISO 1401 2015 ya. Bagaimana dari awal pertama kali ya kita LC, terus pembibitan, merawat, TBM, TM, terus nanti panen, kirim ke pabrik, ya dari pabrik diolah jadi CPU, terus nanti dikirim ke customer, ya kan dilakukan ada proses transaksi jual beli, terus nanti bagaimana ada proses kalau pengiriman, ada proses maintenance dari alat berat, dari kendaraan, ya. Terus ada juga semacam disposal dan lain-lain. Nah, ini analisis risiko aja. Kalau risiko-risiko itu ada risiko bawahan yang istilah inherent risk yang melekat di salah satu, bisa di kebun maupun PKS. Nah, gunanya kita ada pengendalian ya. Existing control adalah bagaimana kita memfilter ya risiko-risiko yang tadi, jadi sisanya aja yang perlu dimitigasi. Nah, yang residual risk ini kita perlu ada tambahan kontrol lagi, ada risk response, sehingga dari residual risk ini bisa berkurang ya, masuk ke dalam batas toleransi yang diputuskan oleh manajemen dalam peta risiko ya. Risk appetite-nya seperti apa. Jadi sisanya itu expected risk ya, bisa kita terima ya dengan beberapa monitoring atau pengawasan tertentu ya, ada prosedurnya juga. Nah, evaluasi risiko, risk evaluation yang masuk ketiga ini kita biasanya menggunakan sebelum mengukur ya risk management, kita harus tentukan dulu peta risiko ya. Peta risiko ini penting sekali ya, karena dia membandingkan, kalau kita lihat ya sebelah yang horizontal itu adalah tingkat keparahan, severity, minor, medium, major, critical, dan catastrophic. Dan yang sebelah kanan yang vertikal yaitu peluang kejadian, frekuensi tinggi, sedang, kadang-kadang, jarang, dan sangat jarang ya. Untuk yang berikutnya adalah proses monitoring ya, peninjauan risiko. Risiko itu dilakukan ongoing review sesuai dengan prosedur yang ada ya, menggunakan risk control assessment. Masing-masing PIC dari unit yang melakukan testing dan melaporkan hasilnya dan direview oleh tim risk management maupun independent evaluation. Di sini internal audit melakukan risk based audit yang menggunakan hasil risk management ya, sehingga lebih terarah ya untuk lakukan risk based audit. Dan digunakan juga untuk eksternal, tidak hanya untuk internal. Nah, kalau pelaporan IRM seperti ini ya, ada dilaporkan dan kita selalu biasanya quarterly ya disampaikan ke komisaris risk management terkait dengan hasil penilaiannya. Bagaimana hasilnya, memenuhi atau tidak, terus bagaimana action plan-nya itu ditentukan. Terkait dengan produksi, terkait dengan tingkat kehadiran, terkait dengan penggunaan atau kapasitas dari pabrik, terkait dengan over budget atau tidak, dan lain-lain. Nah, ini pelaporan terkait dengan manajemen mutu untuk realisasi. Ini untuk summary ke seluruh unit ya. Jadi seluruh unit akan digabungkan jadi satu dan dilaporkan ke manajemen, direview dan ditandatangan ya. Bagaimana action plan-nya, mitigasinya. Dan ini contoh yang untuk manajemen lingkungan kita lakukan action plan-nya seperti apa dan dimonitoring dan di summary untuk semua lokasi. Begitu juga dengan K3.